Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Arsya yang hari ini akan melakukan keterampilan medik pemeriksaan bayi baru lahir. Pertama, lakukan cuci tangan 6 langkah. Lalu letakkan bayi yang baru lahir pada tempat pemeriksaan. Untuk yang pertama, kita lakukan pemeriksaan Apgar Score, yaitu appearance atau warna kulit. Kita menilai warna kulit bayi dan beri skor 0 untuk seluruh tubuhnya berwarna biru atau pucat, 1 untuk tubuh kemerahan dan ekstremitas yang biru, 2 seluruh tubuhnya kemerahan. Pada bayi, yaitu seluruh tubuhnya kemerahan dan diberi skor 2. Kemudian untuk puls laju jantungnya, menentukan laju jantung dengan mengukur puls atau meletakkan tangan di dada bayi, kemudian mengukur frekuensi denyut jantung selama 1 menit. 0 bila tidak ada, 1 kurang dari 100 kali per menit, dan 2 lebih dari 100 kali per menit dan dia terlihat bugar. Pada pasien bayi yaitu lebih dari 100 kali per menit dan diberi skornya 2. Selanjutnya untuk grimace atau refleks, yaitu menilai refleks bayi yang diberi rangsangan dengan menepukkan pada bayi. Kemudian diberi skor 0 apabila tidak ada bereaksi, beri skor 1 bila gerakannya sedikit, dan 2 reaksi melawan. Pada pasien, reaksinya melawan. Untuk activity atau tonus otot, nilai aktivitas tonus otot dengan melihat gerakan bayi. 0 apabila lumpuh, 1 gerakannya sedikit, dan 2 gerakannya aktif. Pada pasien, gerakannya aktif. Kemudian activity atau tonus otot, nilai aktivitas tonus otot dengan melihat gerakan bayi. Diberi skor 0 apabila pasien lumpuh, 1 gerakannya sedikit, dan 2 gerakannya aktif. Pada pasien, gerakannya aktif. Kemudian untuk respirasi atau usaha nafas, nilai tangisan bayi 0 tidak ada, 1 lambat, 2 menangis kuat. Pada pasien diberi skor 2 karena menangis dengan kuat. Kemudian menilai jumlah skor dari masing-masing kriteria, dijumlahkan nilai yang didapat untuk menentukan keadaan bayi. Tidak asfiksia lebih dari 7, asfiksia ringan atau sedang 4-6, dan asfiksia berat apabila kurang dari 3. Pada pasien didapatkan skor 14, berarti tidak ada asfiksia. Selanjutnya adalah pemeriksaan bayi yang baru lahir. Cuci tangan 6 langkah dan kenakan sarung tangan bersih. Lalu gunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi dengan jarak lampu sorot dengan bayi kurang lebih 60 cm. Kemudian lalu menjaga suhu bayi dan lingkungan dalam keadaan yang sehat. Lalu gunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi dengan jarak lampu kurang lebih 60 cm. Kemudian juga suhu ruangan tidak lebih dari dingin dari 25 derajat. Bila perlu, AC dan kipas angin tidak boleh dihidupkan, serta keringkan bayi secepatnya, terutama kepala, tanpa menghilangkan vernix. Lalu letakkan bayi dalam keadaan telentang, kepalanya sedikit lebih rendah untuk membersihkan mulut, faring, dan hidung dari cairan. Kemudian kukus darah dan debris amnion. Lalu usap mulut dengan kasak atau suction lembut dengan suction kateter. Lalu pada bayi baru lahir dengan kondisi yang sehat dapat langsung diberikan pada ibu untuk inisiasi menyusui dini. Bila dikhawatirkan adanya gawat nafas, bayi harus diletakkan pada box penghangat dan observasi lebih ketat. Selanjutnya adalah pengukuran antropometri, melakukan penimbangan berat badan, letakkan kain atau kertas pelindung, dan atur skala timbangan ke titik 0 sebelum penimbangan. Lalu hasil timbangan dikurangi dengan berat alas dan pembungkus bayi. Lalu timbang bayi. Untuk berat badan bayi adalah 2,9 kg, normalnya antara 2.500 hingga 4.000 gram. Selanjutnya lakukan pengukuran panjang badan. Letakkan bayi di tempat yang datar, lalu ukur panjang badan menggunakan alat pengukur panjang badan dan kepala sampai tumit dengan kaki atau badan diluruskan.
Untuk panjang badan bayi adalah 50 cm, normalnya antara 45 hingga 54 cm. Selanjutnya adalah mengukur lingkar kepala. Cara mengukur lingkar kepala pada diameter terbesar yaitu frontal occipitalis. Jika terdapat kaput succedenium, dapat dilakukan hari kedua atau ketiga. Pada lingkar kepala bayi adalah 34 cm, normalnya adalah 33 hingga 35 cm. Kemudian mengukur lingkar dada. Pengukuran dilakukan dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Pengukuran dilakukan melalui kedua puting susu. Pada pasien lingkar dadanya adalah 34, normalnya adalah 30 hingga 38. Kemudian melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Lakukan pemeriksaan suhu pada bayi. Dilakukan dan diletakkan pada aksila. Kemudian tunggu 5 hingga 10 menit. Oke, didapatkan suhu bayi adalah 36,7 derajat Celcius, normalnya 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya pemantauan denyut jantung bayi. Memperhatikan keteraturan denyut jantung bayi, kemudian hitung frekuensinya selama 1 menit penuh. Denyut jantung normal bayi adalah 120 kali per menit. Normalnya 120 kali per menit hingga 160 kali per menit. Lalu lakukan pemeriksaan nafas bayi, menghitung pernafasan bayi selama 1 menit penuh, dan memantau adanya apno dan mendengarkan suara nafas. Lalu perhatikan tarikan dada pada bayi. Untuk pernafasan normal bayi adalah 50 kali per menit. Letak normalnya antara 40 hingga 60 kali per menit. Selanjutnya adalah pemeriksaan head to toe. Lakukan pemeriksaan kepala. Kemudian raba sepanjang garis sutura dan fontanella apakah ukuran dan tampilannya normal. Kemudian fontanella anterior harus diraba. Fontanella yang besar dapat terjadi akibat prematuritas atau hidrosefalus, sedangkan yang terlalu kecil terjadi pada mikrosefali. Periksa adanya trauma kelahiran, misalnya kaput succedenium, sefalhematom, peradangan subaponeurotik atau fraktur tulang tengkorak, dan perhatikan adanya kelainan kongenital seperti anencefali, mikrosefali. Selanjutnya lakukan pemeriksaan pada mata, periksa jumlah mata, kemudian posisinya, letak mata, dan gerakan bola mata. Lalu periksa adanya pengusaran dan kekaruhan pada kornea. Lalu periksa adanya trauma seperti palpebra, perdarahan konjungtiva atau retina. Lalu periksa adanya sekret pada mata. Konjungtivitis oleh kuman gonococcus dapat menjadi panoftalmia dan menyebabkan kebutaan. Lalu periksa keadaan sklera, apakah nampak gejala ikterus atau tidak. Lalu kaji eye-blinking reflex, yaitu refleks gerakan seperti menutup dan mengejapkan mata. Jika bayi terkena sinar atau hembusan angin, matanya akan menutup atau dia akan mengejapkan matanya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan telinga. Periksa dan pastikan jumlah bentuk dan posisinya simetris atau tidak. Lalu pada bayi cukup bulan, tulang rawan sudah matang dan daun telinga harus berbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas dan di bagian atas. Lalu perhatikan letak daun telinga yang letaknya terendah atau low set tears terdapat pada bayi. Atau low setters yang mengalami sindrom tertentu atau Pierre-Robin.
Lalu periksa hidung, kaji bentuk dan lebar hidung pada bayi cukup bulan, lebarnya harus lebih dari 2,5 cm. Lalu bayi harus bernafas dengan hidung, jika melalui mulut harus diperhatikan kemungkinan ada obstruksi jalan nafas karena atresia kawana bilateral. Lalu fraktur tulang hidung bilateral, fraktur tulang hidung atau encefalokal yang menonjol ke nasofaring. Lalu periksa adanya sekret mukopurulen yang terkadang berdarah. Hal ini kemungkinan adanya sifilis kongenital. Lalu periksa adanya pernafasan cubit hidung. Jika cubit hidung mengembang menunjukkan adanya gangguan pernafasan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan bibir dan mulut. Kaji bentuk bibir apakah simetris atau tidak. Perhatikan daerah langit-langit mulut dan bibir jika ada bibir sumbing. Lalu perhatikan jika ada bercak putih pada gusi maupun palatum. Kemudian kaji refleks fruiting, yaitu mencari puting susu. Kemudian refleks sucking atau menghisap, dan refleks swallowing atau menelan. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan leher. Leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Pergerakannya harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelainan tulang leher. Lalu periksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada flexus brachialis. Lalu lakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan atau pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Selanjutnya pemeriksaan dada. Periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Kemudian pernafasan yang normal, dinding dada dan abdomen akan bergerak secara bersamaan. Kemudian tarikan sternum atau interkostal pada saat bernafas perlu diperhatikan. Pada bayi yang cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Lalu cek pengeluarannya. Payudara dapat tampak membesar, tetapi ini adalah hal yang normal. Selanjutnya memeriksa bahu dan lengan serta tangan. Kedua lengan harus sama panjang. Kemudian periksa dengan meluruskan kedua lengan ke bawah. Lalu periksa jumlah jari, perhatikan adanya polidaktili atau sidaktili. Lalu telapak tangan harus terbuka. Garis tangan yang hanya 1-2 berkaitan dengan abnormalitas kromosom seperti trisomi 21. Lalu periksa adanya paronisia pada kuku yang terdapat terinfeksi atau tercabut sehingga menimbulkan luka dan perdarahan. Lalu kaji refleks moro dan kemungkinan adanya fraktur. Kemungkinan adanya fraktur. Bayi akan mengembang tangannya ke samping dan melebarkan jari-jarinya, kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat seperti ingin memeluk seseorang. Kemudian kaji juga refleks palmar grasping atau menggenggam. Kemudian timbul bila kita menggoreskan jari melalui bagian dalam atau meletakkan jari kita pada telapak tangan bayi, lalu jari-jari bayi akan melingkar ke dalam seolah memegangi suatu benda dengan kuat. Selanjutnya memeriksa abdomen. Amati tali pusat. Pada tali pusat terdapat 2 arteri dan 1 vena. Kemudian observasi pergerakan abdomen. Abdomennya tampak bulat, kemudian bergerak serentak dengan pergerakan dada saat bernafas. Kemudian raba abdomen untuk memeriksa adanya massa. Kemudian melihat dan meraba bentuk abdomen. Raba apakah ada massa abnormal, bentuk perutnya sangat cekung, kemungkinan terdapat hernia diafragma, bentuk abdomen yang membunjit. Bentuk abdomen yang membunjit kemungkinan karena hepatosplenomegaly atau tumor lainnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia bayi laki-laki. Pada bayi laki-laki panjang penisnya 3 hingga 4 cm dan lebarnya 1 hingga 1,3 cm. Periksa posisi lubang uretra, normalnya berada pada ujung penis. Kemudian prepusiumnya tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fibrosis. Kemudian skrotum harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2. Bayi cukup bulan testisnya sudah turun di skrotum. Untuk bayi perempuan itu cukup bulan, labia majornya menutupi labia minora. Kemudian pastikan lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Terkadang tampak adanya sekret berwarna putih atau berdarah dari vagina. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon dari withdrawal bleeding. Lalu memeriksa tungkai dan kaki, periksa kesimetrisan tungkai dan kaki, lalu periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya, kemudian bandingkan dan juga hitung jumlah jari-jari kaki. Kemudian kedua tungkai harus dapat bergerak bebas, geraknya berkaitan dengan adanya trauma, misalnya fraktur,
kerusakan neurologis. Kemudian mengkaji refleks Lewinsky dengan mengusap atau menekan bagian yang menonjol dasar dari jari telapak kaki bayi. Kemudian jari-jarinya akan menekan. Selanjutnya periksa spinal atau punggung. Periksa spina dengan cara menelungkupkan bayi, cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina atau bercak kecil yang berambut dan dapat menunjukkan adanya abnormalitas medula spinalis atau kolumna vertebralis. Lalu periksa anus dan rektum, periksa adanya kelainan atresia ani dan kaji posisinya. Lalu mekonium secara umum akan keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai dalam 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya mekonium plak sindrom yang kolon atau obstruksi saluran pencernaan. Lalu memeriksa kulit, perhatikan kondisi kulit bayi, warna, ruam, dan pembengkakan serta tanda-tanda infeksi. Periksa adanya bercak atau tanda lahir, lalu perhatikan adanya vernikasilosa. Lalu perhatikan adanya lanugo, jumlah yang banyak terdapat pada bayi yang kurang bulan. Injeksi vitamin K1 mg intramuskular. Lalu pengambilan darah untuk newborn, screening HB, golongan darah, HCT, BS, bilirubin, hearing impairment screening. Kemudian menjelaskan pada orang tua hasil pemeriksaan dan memberinya konseling. Bapak dan Ibu, untuk pemeriksaannya semuanya dari atas hingga ke bawah semuanya ditemukan dalam keadaan normal dan sehat. Kemudian membereskan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian melepas sarung tangan, cuci tangan, dan mendokumentasi tindakan. Baik Bapak Ibu, untuk pemeriksaan yang telah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Arsyad. Kali ini akan melakukan keterampilan medik balance score. Pertama, melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian bayi yang baru lahir diletakkan pada tempat pemeriksaan. Penilaian maturitas neuromuskular yaitu postur, bayi ditempatkan terlentang dan pemeriksa menunggu sampai bayinya tenang, lalu menilai postur bayi. Pada postur bayi terdapat frog position. Lalu jendela siku, tangan fleksi pada pergelangan dan beri cukup tekanan untuk mendapatkan posisi sefleksi mungkin. Kemudian ukur dan nilai sudut antara eminensia hipotenar dan bagian anterior lengan bawah dan jangan memutar pergelangan tangan. Kemudian recoil lengan, pegang kedua tangan bayi dan fleksikan bagian bawah sejauh mungkin dalam 5 detik. Kemudian hentangkan kedua lengan bayi dan lepaskan, lalu amati reaksi bayi saat dilepaskan dan berikan skor. Lalu sudut poplitea, bayi diposisikan terlentang, kemudian paha ditempatkan lembut di perut bayi dengan lutut tertekuk penuh. Kemudian pemeriksa memegang sekaki satu sisi dengan lembut, dengan satu tangan mendukung sisi paha dengan tangan lain dengan memberikan tekanan pada paha belakang. Lalu pastikan bayi berhenti menendang secara aktif sebelum melakukan ekstensi kaki dan kemudian kaki bayi diekstensikan sampai terdapat resistensi pasti terhadap ekstensi. Ukur sudut yang terbentuk antara paha dan betis di daerah poplitea. Lalu tanda shell, bayi dibaringkan terlentang dan memeriksa mengarahkan kepala bayi ke garis lengah tubuh, lalu dorong tangan bayi melalui dada bagian atas dengan satu tangan dan ibu jari dari tangan sisi lain memeriksa diletakkan pada siku bayi.
Kemudian siku dapat diangkat melewati badan, namun kedua bahu harus tetap menempel di permukaan meja dan kepala tetap lurus, serta amati posisi siku pada dada bayi. Selanjutnya, pada saat tumit telinga, posisi bayi dalam keadaan terlentang, lalu pegang kaki bayi dengan ibu jari dan jari telunjuk, lalu tarik sedekat mungkin dengan kepala tanpa memaksa. Lalu pertahankan panggul pada permukaan meja, lalu periksa dan amati jarak antara kaki dan kepala serta tingkat eksistensi lutut. Selanjutnya adalah kematangan fisik. Yang pertama adalah kulit. Perhatikan kulit bayi baik berwarna maupun tekstur dan berikan skor. Minus 1 apabila lengket, rapuh, transparan, 0 merah seperti agar, gelatin transparan, 1 merah muda halus, pena tampak, lalu 2 permukaan pengelupasan dengan atau tanpa ruang serta pena jarang, 3 daerah pucat dan pecah-pecah, penanya jarang, dan 4 seperti kertas kulit, pecah-pecah dalam dan tidak ada pena. Serta yang kelima adalah pecah-pecah kasar dan keriput. Lalu yang kedua adalah lanugo atau bulu halus. Perhatikan lanugo pada bayi dengan mengganti daerah atas dan bawah, mengamati daerah atas dan bawah punggung bayi, kemudian berikan skor. Minus 1 apabila tidak ada, 0 jarang, 1 banyak sekali, 2 menipis, 3 menghilang, dan 4 umumnya tidak ada. Lalu permukaan pelantar kaki. Ukur panjang dari ujung jari kaki hingga tumit dan lihat garis telapak kaki, kemudian beri skor. Minus 2 apabila tumit ibu jari kaki kurang dari 40 mm, minus 1 tumit ibu jari kaki 40 hingga 50 mm, 0 lebih dari 50 mm tidak ada garis, 1 garis-garis merah tipis, 2 lipatan lintang hanya pada bagian interior, 3 lipatan pada 2/3 anterior, dan 4 garis-garis pada seluruh telapak kaki. Selanjutnya yaitu payudara. Pemeriksa menilai ukuran areola dan menilai ada atau tidaknya bintik-bintik akibat pertumbuhan papila Montgomery. Lalu palpasi jaringan mama di bawah areola dengan ibu jari dan telunjuk untuk mengukur diameternya. Kemudian berikan skor. Minus 1 tidak tampak, 0 hampir tidak tampak, 1 areola yang mendatar, tidak ada benjolan, 2 areola berbintil benjolan 1 hingga 2 mm, 3 areola timbul benjolan 3 hingga 4 mm, dan 4 areolanya penuh benjolan 5 hingga 10 mm. Selanjutnya mata dan daun telinga. Pemeriksa daun telinga dengan palpasi ketebalan kartilago dan melipat daun telinga ke arah wajah, kemudian melepaskan dengan mengamati kecepatan kembalinya daun telinga ketika dilepaskan seperti semula. Pemeriksaan mata dengan membuka dan memisahkan palpebra superior dan inferior dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari, kemudian berikan skor. Minus 2 apabila kelopak mata menyatu erat, minus 1 kelopak mata menyatu longgar, 0 kelopak mata terbuka pinar datar tetap terlipat, 1 pinar sedikit menanggung lunak recoil lambat, 2 pinar memutar penuh lunak tapi sudah recoil, 3 pinar keras dan berbentuk recoilnya segera, dan 4 kartilagonya tebal dan telinga kaku. Selanjutnya adalah kelamin. Amati kelamin pada bayi laki-laki dan berikan skor. Minus 1 apabila skrotumnya datar halus, 0 skrotumnya kosong, ruganya samar, 1 tesis pada kanal bagian atas, ruganya jarang, 2 tesis menuju ke bawah, rugai sedikit, 3 tesis di skrotum rugai jelas, dan 4 tesis pendolus rugai dalam. Kemudian amati kelamin pada bayi perempuan, berikan skor. Apabila minus 1 itu klitoris menonjol, labianya datar, 0 klitoris menonjol, labia minora kecil, 1 klitoris menonjol, labia minora besar, 2 labia mayora dan minora sama-sama menonjol, 3 labia mayora besar, labia minora kecil, 4 labia mayora menutup klitoris dan labia minora. Lalu totalkan jumlah skor dan jumlahkan semua skor dan tentukan usia kehamilan. Baik Bapak dan Ibu, untuk pemeriksaannya kali ini telah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih.